Nabiyil Amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan mulazamah kitab Tauhid. Masih dalam bab asy-syafa'ah. Ya. Masih dalam bab asy-syafa'ah toh? Ya. Nah, bab asy-syafa'ah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Tafadhal. Ada yang baca ini? Ya, tafadhal. Berkata Abul Abbas, mana Abul Abbas ini? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ya, rahimahullah. Beliau mengatakan mengomentari ayat yang di atasnya. Mengomentari ayat yang di atasnya. Nafallahu amma siwa. Allah menafikan selain dirinya sendiri ya, jadi Allah hanya mengkhususkan pada dirinya sendiri dan nafikan yang lainnya, sesembahan selainnya. Kullama yata'allaqu bihil musyrikun, segala sesembahan yang orang-orang musyrik bergantung padanya. Fanafa ayyakuna li ghairihi milkun, yang pertama yang Allah nafikan adalah sesembahan selain Allah itu ya tidak memiliki. Nafa ayyakuna milkun, Allah menafikan kepemilikan pada sesembahan selain Allah itu, enggak punya apa-apa. Ya. Apalagi langit dan bumi. Ya, kalau kita lihat di atas, ayat di atas sambil dicocokkan ayat di atas. Ya. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillahi ya la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ketemu? Ayat atasnya. Saya ulang. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, silahkan panggil, serulah sesembahan kalian yang kalian yakini itu selain Allah. Apa kata Allah? Yang pertama Allah nafikan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki apapun walaupun hanya sebesar dzarrah. Sebesar dzarrah yang ada di langit dan bumi ini enggak punya walaupun sebesar dzarrah. Apa dzarrah? Anak semut hitam yang tidak terlihat atau ghubar, debu yang hanya bisa dilihat ketika ada sinar matahari. Satu itu ya. Yang kedua, wa ma lahum, atau saya baca Ibnu Taimiyah dulu yang bawah, au qistun minhu. Au qistun minhu. Atau qistun itu serikat. Tadi enggak punya, ya toh? Allah mengatakan enggak punya apa-apa. Oh ya wis kalau gitu serikatlah, berserikat dengan Allah. Grade-nya turun. Pemilik enggak, berarti mungkin berserikat 50-50. Apa kata Allah ayat di atas? Wa ma lahum fihima min syirkin. Berserikat pun tidak. Ya, wa ma lahum fihima, di keduanya, hima maksudnya langit dan bumi. Wa ma lahum fihima, dan sesembahan selain Allah itu tidak punya perserikatan dengan Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, sudah. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah dulu. Au yakuna aunan lillah. Oh, memiliki tidak, berserikat juga tidak. Mungkin yang ketiga, ngewangi Allah dalam menciptakan langit dan bumi, membantu. Apakah demikian? Kata Allah, wa ma lahu minhum min dhahir. Ya, wa ma lahu minhum min dhahir. Di dalam pencipta langit dan bumi pun mereka tidak menolong Allah. Ya, tidak menolong Allah. Berarti tersisa satu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bawah, walam yabqa illa syafa'ah. Dan tidak ada sisanya lagi. Yang mereka klaim sebagai Tuhan itu memiliki enggak.
berserikat dalam kepemilikan langit dan bumi juga enggak. Nolong Allah waktu Allah menciptakan langit dan bumi juga enggak. Kok masih disembah? Oh mungkin yang satu ini, mungkin dia bisa memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Rekomendasi dari Allah, kemudian dia sebagai pihak kedua berarti. Antum masih ingat urutan syafaat? Urutan syafaat pekan kemarin? Pemilik, yaitu Allah. Kedua? Memberi, yaitu pihak kedua sebagai perantara ya. Ketiga? Yang menerima, si penerima. Nah, yang disebutkan di sini berarti pihak kedua. Apakah dia memberikan syafaat? Allah mengatakan, wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Ya, tidak bermanfaat syafaat darinya, dari sembahan jalan Allah, illa liman adzina lahu, kecuali atas izin Allah. Sesembahan itu yang mereka yakini. Ini sebab kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan bab syafaat dalam kitab Tauhid. Banyak terjatuh orang ke dalam kesyirikan atas nama syafaat. Dari dulu sampai diabadikan oleh Allah ayatnya. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak nyembah mereka ya Allah. Kami hanya jadikan mereka perantara untuk mendekatkan kami kepadamu. Atau ayat yang lain, illa syufa'auna indallah, kecuali hanya kami jadikan syafaat, penolong kami di hadapan Allah. Banyak jatuhnya ke bab ini, kesyirikan itu ya. Maka disebutkan wala tanfa'us syafa'atu indahu liman adzinalah, tidak bermanfaat syafaat siapapun kecuali atas izin Allah. Ya, berarti ada berapa? 4 hal yang dinafikan oleh Allah pada ayat ini. Saya ulang. Sesembahan selain Allah enggak memiliki, ngapain disembah? Kalau tetap disembah, oh mungkin 50-50 kepemilikannya serikat. Enggak juga. Yang ketiga, menolong Allah dalam menciptakan langit dan bumi, enggak juga. Bahkan memberikan syafaat harus atas izin Allah. Berarti enggak, kenapa disembah? Apa keutamaannya? Ya kan begitu. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu Rabb. Maka Allah menjelaskan bahwasannya sesembahan-sesembahan itu tidak bermanfaat kecuali atas izin Allah dalam memberikan syafaat. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali kepada yang Allah ridhai. Ya, kecuali yang Allah ridhai. Naam, terus syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun. Maka inilah syafaat yang orang-orang musyrik menyangkanya bermanfaat. Hiya munfiyah. Syafaat tersebut munfiyah. Maksudnya apa munfiyah? Meniadakan fungsinya. Maksudnya tidak berfungsi. Syafaat yang mereka klaim bakal bermanfaat untuk mereka ternyata munfiyah. Menghilangkan fungsinya, enggak berfungsi sama sekali. Kama nafahal Quran, sebagaimana Al-Quran menafikannya pada ayat di atas. Wa akhbaran Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu ya'ti, bahwasanya beliau datang fayasjudu li rabbih wa yahmadu. Kemudian beliau sujud kepada Allah di bawah arsy-Nya dan memuji Allah. La yabda'u bisyafa'ati awalan. La yabda'u bisyafa'ati awalan. Beliau tidak memulai dengan syafaat dengan sendirinya. Apa maksudnya? Rasulullah ini ngasih syafaat, sujud dulu kepada Allah.
Paham ya maksudnya? Di sini Rasulullah yang diharap-harapkan syafaatnya ternyata nggak punya. Mintanya kepada Allah. Ya. Nah, ini maksud dari la yabda'u bisyafa'ati awalan. Rasulullah itu tidak memulai dengan syafaat dari dirinya sendiri, melainkan sujud dulu kepada Allah. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan kepada beliau, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yasma' wasal tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, wa qul yusma', katakanlah sesuatu engkau akan didengar, wasal tu'ta, ya, mintalah sesuatu engkau akan diberi, washfa' tushaffa, ya, silahkan memberikan syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat ini juga sekaligus membatilkan doa seseorang dengan mengatakan ya Nabi Allah isfa' lana. Ya, wahai Rasulullah berikanlah syafaat kepada kami. Ini syirik. Ya, yang benar adalah Allahumma syfa' lana, Allahumma syafi'ni syafa'ata nabiyyik. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadaku, syafaat yang kau izinkan atas nabimu. Ya, mintanya kepada Allah, Allahumma. Bukan minta kepada ya Rasulullah, narju syafa'atak. Wahai Rasulullah, kami inginkan syafaatmu. Turja syafa'atuhu. Ya apa lafadznya? Nah itu, turja syafa'atuhu. Ya apa itu? Awalnya apa? Apalan tuh? Ya, janganlah ya. Biasa sing mudin apal, mudin. Nah, ini menunjukkan batilnya minta syafaat kepada Rasulullah, minta syafaat kepada Allah. Nah, wasil jelas. Ini syarat Allah meridhai seseorang mendapatkan syafaat. Berkata Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atik." Ya. Siapa orang yang berbahagia dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ikhlas dari dalam hatinya. Artinya la ilaha illallahnya dia yakini bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah. Benar-benar dia ucapkan dengan penuh keimanan, ya, dengan makna yang dia pahami dari dalam hatinya. Kemudian dia ucapkan dengan lisannya dan diterapkan di dalam amal perbuatannya. Berarti syarat pertama mendapatkan syafaat adalah tauhid. Syarat pertama mendapatkan syafaat adalah tauhid. Lafadznya adalah khalisan min qalbihi. Ikhlas dari dalam hatinya, menunjukkan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, ya, ini otomatis include di dalamnya. Namanya orang meyakini dengan menerapkan keyakinannya bahwasanya tidak ada sesembahan selain Allah yang berhak disembah, otomatis dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah terbesar Allah setelah tauhid adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat mendapatkan syafaat adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas wa la takunu liman asyraka billah. Ya, syafaat ini adalah diperuntukkan untuk ahli tauhid atau ahlul ikhlas dan tidak berlaku bagi orang yang berbuat syirik.
Nah, wa haqiqatuha, ya, dan hakikat dari hal ini yaitu penjelasan yang di atas, annallaha subhanahu wa ta'ala huwallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala meridhai, yatafaddalu ay yarda, ala ahli al-ikhlas. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala meridhai syafaat tersebut sampai atau diterima oleh ahlul ikhlas, yaitu ahlu tauhid. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a, ya, man adina lahu ay yashfa'a, maka mereka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perantara doa orang yang diizinkan. Siapa? Rasulullah, ya, yang diizinkan. Ay yashfa'a liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmud, yang mana orang tersebut memberikan syafaat, diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, liyukrimahu, tujuannya supaya Allah memuliakan Nabi Muhammad. Dan terbukti sampai sekarang kaum muslimin mengidam-idamkan syafaat pada Nabi Muhammad SAW. Liyukrimahu, ini adalah kemuliaan dari Allah untuk beliau. Wa yanalal maqamal mahmud, dan supaya beliau mendapatkan maqaman mahmud, maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Yaitu makna maqaman mahmud, syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar pada hari kiamat. Makanya kata Rasulullah, man qala ba'da ijabatul adzan, barang siapa yang mengatakan doa setelah menjawab adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta. Ya, itu yang di garis bawah yang terakhir, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Ya, bangkitkanlah beliau ya Allah dengan maqaman mahmuda, yaitu tempat yang terpuji, yaitu ketika beliau sujud di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi wa'adtahu, yang telah engkau janjikan kepada beliau. Maka barang siapa yang membaca ini setelah adzan, apa kata Rasulullah? Wajabat lahus syafa'ah, dia akan mendapatkan syafa'ah pada hari kiamat. Nah, ini maksud maqaman mahmuda. Jangan sampai terlewat kalau bisa doa setelah adzan. Setelah adzan la ilaha illallah, kemudian salawat kepada Nabi, kemudian Allahumma rabb hadhihi da' sampai akhir. Nah, asy-syafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, ya, yang dikatakan oleh Al-Qur'an wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak ada syafaat bagi mereka. Syafaat ini yang dinafikan apa? Ma kana fiha syirkun, yaitu syafaat yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Terus walihada asbata syafa'ah bi'idni fi mawadi'a wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu rahimahullah. Ya. Walihada asbata syafa'ah, oleh karena itu beliau menetapkan syafa'ah bi'iznihi, dengan izin Allah, fi mawadi', di beberapa tempat di dalam Al-Quran, di beberapa tempat dalam Al-Quran. Wa qad bayyan, mana dalilnya? Antum bisa lihat di ayat-ayat yang awal ya, tentang syafaat itu menetapkan syafaat atas izin Allah. Salah satunya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, dalam ayat kursi ya. Di beberapa tempat dalam Al-Quran. Berarti di dalam Quran kalau kita cek ada syafaat munfiyah atau manfiyah, ada yang musbatah, ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Lalu kok bingung? Di satu sisi Quran mengatakan tidak ada syafaat, satu sisi mengatakan syafaat itu ada. Perlu diperinci. Yang tidak ada dimaksud dalam Al-Quran adalah maka nafiha syirkun,
yang ada kesyirikan di dalamnya. Adapun yang tidak ada kesyirikan, ya, dia murni tauhid, maka itu ada syafaat tersebut. Ya. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan annaha la takunu illa li ahli tauhid wa ahli ikhlas. Bahasanya syafaat tersebut tidak berfungsi atau tidak akan pernah ada kecuali diperuntukkan untuk ahlut tauhid wa ahlul ikhlas. Nah, fi masail al-ula tafsirul ayat. Tafsirul ayat, bukan ayat tapi ayat. Maksudnya ayat-ayat yang sudah kita bahas tentang syafaat, yang antum dapatkan apa? Unsur syafaat ada 3, pemilik, perantara, penerima. Ya. Kemudian syarat sampainya syafaat 2, izin Allah dan ridhonya. Dan itu semua terdapat dalam ayat-ayat yang sudah kita lewati. Nah, Asaniyah sifatus syafa'ah al-manfiyah. Sifatus syafa'atul manfiyah. Ya. Yaitu sifat dari syafaat yang ditiadakan dalam Al-Qur'an. Yaitu syafaat maka nafiha syirkun, yaitu syafaat yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Nah, As-salisa sifatus syafa'ah al-musbitah. Musbatah. Sifatus syafa'atul musbatah, yaitu sifat syafaat yang ditetapkan, maksudnya yang ada. Ya, yaitu yang mana? Syafa'ah allati ma khala minha syirk, yaitu yang terlepas dari kesyirikan, Nah, Ar-rabi'atu zakarus syafa'ah al-kubra wa hiya al-maqamul mahmud. Ya, syafa'atul kubra dengan syafa'atul uzma sama. Di sini disebut syafa'atul kubra, dan banyak di dalam kitab yang lain disebutkan syafa'atul uzma. Sama, azim dan kabir, ya, sama. Menyebutkan syafa'atul kubra yaitu syafaatnya Nabi Muhammad yang saat itu manusia kebingungan, mengantri ingin segera dihisab. Ya, mereka berlari-lari ke nabi-nabi yang lain dan berakhir di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinamakan syafaat al-uzma atau syafa'atul kubra wa hiyal maqamul mahmud, dan ini disebutkan sebagai maqam mahmud atau maqamam mahmuda. Ya, kalau asalnya kan rafa, ya, al-maqamul mahmudu. Tapi kalau di dalam doa tadi dia sudah menjadi maf'ul, maqaman mahmuda. Paham ya, insyaallah. Iya jawis. Terus Al-khamisatu sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bi syafa'ati awwalan bal yasjudu fa idza adinallahu lahu syafa'a. Sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara yang kita simak, ya, dalam riwayat di atas yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu la yabda'u bi syafa'ati awwalan. Ya, bahwasanya beliau tidak memulai syafaat tersebut dari dirinya sendiri, bal yasjud, akan tetapi beliau meminta kepada Allah dengan bersujud. Ya, fa idza adzinallahu lahu syafa'a, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengizinkan, barulah beliau memberikan syafaat. Ini memutus pohon kesyirikan manusia yang mereka hulu terhadap Nabi Muhammad atas nama syafaat, sampai memuji di atas batas manusia, sudah di batas ketuhanan. Ternyata Rasulullah juga, ya, sujud kepada Allah memohon syafaat. Nah, As-salisatu man as'adun nasi biha. Man as'adun nasi biha. Penjelasan yang nomor 6 ini adalah
menjelaskan siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatnya Rasulullah. Manhum? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Naam. As-sabi'atu annaha la takuna liman asyraka billah. Bahwasannya yaitu syafaat, annaha ay anna syafa'ata la takunu liman asyraka billah. Tidak akan terjadi syafaat tersebut sampai kapanpun, ya. Sampaikan kepada yang meyakini syafaat itu. Enggak akan terjadi. Ya, liman asyraka billah, selama di situ ada kesyirikan enggak bakal terjadi. Nah, terus As-saminatu bayan haqiqatuha. Ya, penjelasan tentang hakikat dari syafaat, bahwasanya Rasulullah hanya sebagai perantara. Beliau meminta kepada Allah, kemudian ketika memberikan juga atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Intaha kalamuna. Tafadhal, ada yang mau ditanyakan silakan. Perbuatan yang berdoa kepada Nabi. Berdoa jelas, berdoa kepada selain Allah syirik akbar. Ya, termasuk berdoa kepada selain Allah. Ya Rasulullah isfa' lana. Berdoa kepada siapa ini? Makhluk, kepada Rasulullah. Syirik besar. Sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.